Halo guys, welcome to Black World. Oke, hari ini gue bakal ngebahas 3 penyebab terbesar obesitas. Pasti kalian udah berpikir lemak, ya nggak? Bakso, padang, or apapun yang berbau lemak tinggi. Padahal bukan. Yang kalian pikir bukan itu, yang kalian pikir tidak berbahaya, sebenarnya itu yang berbahaya. Oke, yang pertama adalah gue bakal bahasin tentang gula. Kenapa gula berbahaya? Karena gula itu salah satu karbohidrat yang mudah dicerna, atau simple carbs. Jadi yang lo pikir tentang nasi padang, logikanya gini gengs, kalau lo makan nasi padang nggak mungkin 3 bungkus kan. Tapi kalau lo minum manis, lo nggak kerasa kenyang. Habis lo minum es teh manis, lo tetap bisa makan nasi padang 2. Tapi habis lo makan nasi padang 2 bungkus, lo nggak mungkin makan gula manis-manisan lagi. Itulah sebenarnya itu juga salah satu kejahatan dari elit global sih. Karena setiap, lo tahu nggak, satu Coca-Cola itu 10 sendok gula, sendok teh gula. Bayangin. Nah itu kalau misalnya lo minum-minum kayak green tea atau apa-apa, itu 20 gram 20 gram per serve. Nah sedangkan manusia itu tuh nggak boleh lebih dari 50 gram. Jadi nggak mungkin dong lo ngikutin ngikutin sesuai dengan kesehatan, kan nggak mungkin ya di gula ini. Nah ya itu sebenarnya udah permainan elit global. Bahkan makanan yang low fat aja, kayak misalnya susu ultra low fat aja, itu masih tinggi gulanya guys. Jadi jangan salah kaprah gitu loh. Gula itu paling berbahaya untuk obesitas, dan itu efek pertama yang paling bahaya. Dan kita nggak ngerasa soalnya kalau makan gula. Misalnya makan dessert, kita habis makan atau nyemil-nyemil yang manis-manis tuh nggak kerasa kenyang. Dan gula itu 0 masalah nutritionnya, nggak ada nutrition dalam gula, nggak ada. Jadi nggak kerasa kenyang. Oke, nah ini kita bacain. Gua ngambil kutipan dari Harvard University dari Dr. Who. Oke, dia mengatakan the effect of added sugar intake is higher blood pressure atau tekanan darah tinggi, inflammation atau inflamasi, weight gain, naik berat badan tuh weight gain, dan diabetes beserta lemak di hati. Dan itu menyebabkan serangan jantung juga stroke menurut Dr. Who yang dari Harvard University. Itu yang pertama gengs. Kita langsung yang kedua ya. So sebentar, jangan banyak-banyak minum gula karena nggak kenyang. Oke, selain gula, yang kedua fast food. Nah fast food ini sesuai dengan publish dari Journal Adolescent Health. Dia menstudi French fries satu serving itu meningkatkan 27% kanker payudara. Dan yang lebih parahnya lagi itu selain obesitas ya, kanker payudara. Satu serving itu berarti kalau lu beli satu, apalagi lu kasih lu up size, luar biasa itu. Luar biasa sekali. Habis itu yang kedua, dia juga menciptakan mood swing dan kepanikan, anxiety. Ini menurut yang tadi gue baca Adolescent Health, studinya dari situ. Nah kalau efek untuk anak-anak jadi less hyperaktif atau enggak hiperaktif. Habis itu juga jadi kurang moodnya jadi nggak bagus, terus kurang berkorporasi. Ibaratnya ya jadi semaunya ya, iyalah, karena less mood sama less hyperactive. Itu yang kedua gengs. So fast food sama gula itu juga sebenarnya ya strateginya para elit global ya untuk merusak sebenarnya. Ya gue nggak tahu sih dia cuma cari uang doang apa enggak. Cuman ya kalau dibilang cari uang apa enggak juga, orang-orang Amerika juga obesitas tertinggi loh, jangan salah. Banyak sekali di Amerika yang obesitas tertinggi. So ya bahaya makanan-makanan tersebut. Dan kita masuk ke poin yang terakhir. Oke, masuk ke poin yang terakhir, yaitu sedentary life atau gaya hidup yang kurang sehat. Di zaman ini udah banyak orang yang hidupnya duduk aja atau berdiri aja, ya kurang aktif, nggak spend waktu dalam seminggu minimal 90 menit untuk berolahraga. Itu sangat-sangat tidak sehat. Lantas kenapa? Ya ini juga berlaku bagi semua umat. Asik. Kalau zaman dulu kita sholat misalnya berapa menit ke masjid, misalnya ke gereja juga berapa menit. Nah gaya hidup kita pokoknya berbeda jauh lah. Sekarang lebih banyak kerja di kantor, udah nggak menanam lagi, udah nggak kayak orang zaman dulu.
mana untuk ngambil makanan. Kan orang sekarang cari makannya lewat komputer, bahkan ada lagi sekarang udah ada e-commerce, tinggal pencet tombol cepet dia langsung datang makanannya. So sedentary life ini salah satu pengaruhnya besar juga untuk obesitas dan kurang sehat juga. Sedentary life tuh banyak duduk, tadi gue udah bilang, nggak melakukan hal yang lebih aktif gitu, dan ya pastinya ngelakuin hal yang sama, itu aja. Jadi guys, sedentary life itu juga bahaya bagi obesitas karena heart rate kita nggak berdetak dengan, ya kayak kita jalan nih sama duduk pasti beda detak jantungnya, jalan sama lari pasti beda gitu loh. Ya kenapa lari dijadiin sunnah? Ya karena sunnahnya bagus gitu. Ya kalau sunnah kan nggak harus tiap hari gitu, nggak harus ke kantor lari. Apalagi ada sekarang apa namanya skemanya bike to work, itu keren banget. Bike to work itu sangat-sangat diapresiasi, bike to work. Habis itu juga pakai fasilitas umum, jalan agak jauh ke setiap ke apa stasiun, itu juga salah satu apa namanya cara meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. So nggak harus kita ngelakuin hal-hal yang berat sebenarnya. Nah kalau nggak mengerti juga jangan, ada orang yang apa pengen ngelakuin latihan sehingga dia melakukan hal yang salah. Guys, gue cuma ingetin, gue bukan bermaksud ngeladekin atau nyalakin orang-orang yang ada di YouTube, YouTube. Jangan pakai video workout kalau nggak ngerti gerakannya, karena mereka itu sudah ahli. Jangan dilakuin gitu loh. Kalau yang ada di video belum ngerti gerakannya, belum ada basic, jangan dilakuin karena berbahaya. Yang ada kita ngelakuin itu nanti malah cedera karena kita nggak bahaya. Contoh push up, nanti bahu lu naik gini push up, ya kan? Jangan. Terus juga squat nanti malah bongkok, jangan. Gue saranin lu belajar dulu dengan benar sama ahlinya, karena jujur every sport is built by a human. Semua olahraga itu dibangun sama manusia. Nah kecuali sunnah-sunnah ya. Kalau sunnah Rasulullah kan gampang, berenang, lari, jalan, berkuda, memanah, ya kayak gitu kan simple. Nah tapi kalau olahraga kayak calisthenics yang gue suka lakuin tuh, yang handstand lah, yang yoga lah, yang squat, yang apa segala, jangan kalau nggak ada ahli, karena itu buatan manusia. Nah buatan manusia tuh susah dilakuin, lu harus dikasih pengertian oleh ahlinya. Nah kalau memang dari sana tatanannya nggak apa-apa ya. Begitupun juga sunnah, sebenarnya cara larinya juga ada, cuman kan kebanyakan orang udah bisa lah lari, masa dari kecil nggak bisa lari, kan nggak mungkin gitu gengs. So kita masuk ke rangkuman. Oke, solusinya sesimpel ini. Yang pertama, kurangi gula, karena gula itu bukan kebutuhan. Kita bisa dapat gula dari ya yang nature aja, kayak gula Jawa, is okay, karena dia vitamin B-nya banyak sehingga mengubah jadi energinya lebih bagus. Cuman jangan berlebihan. Habis itu yang kedua, ya kurangi fast food. Jangan makan fast food. Kalau bisa mendingan beli ketoprak, gado-gado, atau hal-hal yang lebih nature. Mohon maaf ya, makanan-makanan yang makin kemari itu memang lebih apa ya istilahnya, lebih udah lebih mahal, lebih branded juga istilahnya. Kok di foto enak, cuman nggak sehat gengs. Mohon maaf nih ya, nggak sehat sumpah. Fotonya mah bagus ya kan, harganya mahal, keren juga lagi makan di situ, tapi tubuh Anda menangis. Jangan. Kalau nggak sehat ya terserah sih, itu pilihan juga, mau gaya apa mau sehat. Kalau mau gaya mah gampang, tapi kalau mau sehat susah, butuh proses. So yang terakhir juga sedentary life, make it simple. Coba jalan lebih banyak, jangan banyak duduk. Misalnya kerjanya di kantor, diri, main komputer, diri, duduk, stretching sedikit ke kanan, stretching sedikit ke kiri, gitu. Nah gitu, nggak gitu. Atau ikutin lagu, misalnya nggak terlalu ngerti tentang stretching, dengerin lagu poco-poco. Yang penting bergerak, nggak apa-apa. Sama jalan ke masjid bagi yang muslim atau yang Kristiani, setiap hari Minggu jalan tuh agak jauh ke gereja, misalnya ke gerejanya 35 km, ya udah gitu kan, cuma sehari doang, nggak apa-apa. Tapi kalau yang umat muslim jangan. Kalau 5 waktu 35 km, Anda bukan sehat lagi, tinggal tulang. So itu yang pertama, kurangi gula, makan jangan yang terlalu banyak fast food. Ya is okay lah, misalnya cheat day sehari 3 kali, atau sehari 3 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali is okay, but jangan everyday, itu nggak sehat. Nature is always one. Yang natural pasti selalu menang, percaya deh. Apapun kembali ke natural, apapun gitu loh. Ya contoh nih, kalau kita mau meditasi, gue jelasin sedikit ya di yoga ya.
Di yoga tuh ada ilmu meditasi. Misalnya lo meditasi amatir, lo masih pakai lagu sampai lo bisa masukin suatu gelombang otak yang ada alfa theta. Nanti tuh ada penjelasan lebih lanjut lagi. Jadi kalau yang amatir pakai lagu, tapi kalau yang udah master dia nggak pakai lagu, dia bisa ngerasain badannya sendiri. Dan dia udah bisa masuk ke meditation atmosfer yang udah lurus gitu loh. Itu. Dan jangan ngomong ini musyrik, ini bukan musyrik. Ini namanya tafakur kalau di Islam, berdiam diri di masjid. Nah itu susah, gengs. Jangan anggap gampang. Pasti ngomong meditasi kan tinggal duduk sama napas. Coba deh. Kalau nggak matanya gini, ya nggak biasa. Karena pikiran kita emang liar. Kita susah kontrol. Coba deh, habit. Misalnya kita udah habit ngelakuin sesuatu nih, pasti susah ngegantinya. Pasti susah. Coba apa yang biasanya dilakuin. Contoh, kita pagi biasa ngopi. Nggak ngopi deh sehari. Pasti kayak ada yang hilang. Itulah habit. So nggak mudah nge-build a new habit in your life. Itu nggak mudah. Contoh kayak lo mau jalan kaki ke masjid aja tiap lo sholat 5 waktu, itu nggak mudah, gengs. Lo coba dulu. Itu ngerubah satu aja. Apa? Oke, nggak ke masjid, malas ke masjid. Oke, jalan kaki mau kerja menuju ke stasiun. Itu aja setiap hari. Berubah. Nggak badan lo, nggak mindset lo, nggak. Everything is changed with one step for change. Itu aja, gengs. Oke, thank you for watching. Thank you for watching. And see you in the next video. Jangan lupa di subscribe.